terjadi apa, saudara-saudara? Yang terjadi, yang kopral bisa jadi pimpin jenderal di birokrasi pemerintah Kabupaten Sika. Ini yang saya saksikan selama ini. Yang kedua, pemerintah ini sepertinya tidak pernah punya program yang jelas dan pasti. Lebih banyak itu hanya sebuah mimpi dari seorang Bupati Sika, Robi Idong. Kamu saksikan jelas toh, Bapak Uskup kita itu bisa ditipu dengan pembangunan yang saat ini tidak pernah jalan. Soal menara lonceng yang dimimpikan luar biasa itu. Sudah diletakkan batu pertama, tapi batu kedua dan batu seterusnya tidak pernah terjadi sampai saat ini. Sudah 6 bulan jalannya. Ini satu bukti bahwa pemerintahan ini tidak pernah punya konsep yang jelas untuk membangun Kabupaten Sika ini. Pernah 2 tahun lalu saudara-saudara saksikan pasar tingkat, katanya mau dibangun dengan konsep yang modern, ya, bahwa nanti di sana digabungkan juga dengan hotel, dengan kios-kios untuk penjualan, juga disiapkan untuk masyarakat dari desa-desa. Yang jelas bahwa pasar itu kemudian tidak berjalan. Kenapa? Masyarakat menolak dan kemudian itu terhenti sampai dengan saat ini. Ini karena pemerintah, bupati tidak punya konsep apapun untuk membangun Kabupaten Sika ini. Sekarang pertebaran Alfamart di seluruh Kabupaten Sika. Sampai-sampai dengan kompleks rumah dinas itu dijadikan untuk membangun Alfamart. Ada apa ini? Padahal konsep Alfamart tidak boleh terlalu dekat dengan pasar. Padahal dari pasar tingkat ke Alfamart yang ada di sana itu hanya tidak lebih dari 50 meter. Ada apakah itu? Ini persoalan terlalu banyak, saudara-saudara. Kita saksikan saat ini bupati jalan sendiri, pemerintahan birokrasi urus sendiri. Tidak pernah ada koordinasi. Berhari-hari, hari ini mungkin bupati sudah 1 minggu ada di luar. Padahal yang dibutuhkan dari seorang bupati adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan pembangunan di daerah ini. Soal korupsi, ini sedih. Saya mau tanya Pak Kejari. Saya 2008 berhenti dari bupati. Kejari Sudarman langsung tangkap saya, kasih masuk saya di rutan. Beranikah untuk tangkap ini Bupati Sika, Robi Idong? Saya saat itu hanya dipolitisasi. Tidak pernah terbukti sampai di Mahkamah Agung bahwa saya ini korupsi. Berarti apapun yang saya lakukan itu saya sudah membuktikan bahwa seluruh persoalan hukum bagi saya itu sudah jelas status saya. Sekarang berani atau tidak? Korupsinya bertubi-tubi. Kasus puskesmas bola hanya 2 orang saja. Pasti Pak Kejari bilang, oh ini berkaitan dengan persoalan hukum harus ada bukti. Saya dulu tidak ada bukti juga ditangkap dan ditahan. Ada apa itu? Ini Kejari ini dan Kejaksaan ini bukan satu kor. Ada Kejari yang punya pemahaman lain tentang undang-undang dan peraturan hukum. Hari ini kita saksikan korupsi begitu luar biasa. Yang terjadi juga saat ini, saudara-saudara, adik-adik dari PMKRI dan seluruh rakyat dengar baik-baik. Dana pinjaman daerah 216 miliar. Itu proyeknya mulai mandek di mana-mana. Bahkan ada yang tidak bisa jalan. Air bersih di Ijuk Kutu, di Lio, tidak bisa diproses sekarang sehingga masih terkatung-katung. Karena belum jalan, tapi kait-mengkait Purita itu sudah jalan. Bagaimana logikanya seorang pemerintah kasus air bersih Ijuk Kutu itu, kontraktor yang mengajukan penawaran ada 13 orang. Setelah diperiksa, diteliti kelengkapannya, justru nomor urut sampai dengan 13, yang 13 dimenangkan dan tidak bisa jalan sampai dengan sekarang. Ada apa itu?
Ini bukannya korupsi di sana? Belum lagi, pemerintah ini kalah dengan kasus pembangunan kantor bupati. Bupati harus bayar kepada kontraktor sekitar 40-an miliar. Dari mana uang itu? Uang itu dari rakyat. Kenapa? Sumber pembangunan di negara ini ada 3. Yang pertama, dari pajak yang rakyat bayar. Yang kedua, dari kekayaan alam yang dikelola oleh negara. Dan yang ketiga, dari pinjaman luar negeri. Pinjaman itu bukan bantuan cuma-cuma. 3 uang inilah yang disatukan oleh DPR RI bersama dengan Presiden dan para menteri. Mereka kemudian melakukan distribusi untuk berbagai program pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk jauh dan dekat yang masuk ke Kabupaten Sika. Jadi kalau ada korupsi, sakit kita. Saya dulu di demo sampai tidur-tidur, katanya bupati korupsi. Sampai dengan saya ini diadili berkali-kali, tidak pernah terbukti. Karena itu hanya politisasi hukum antara aparat hukum dengan orang-orang yang mau supaya saya ini harus dihukum. Tapi saya tetap tegak berdiri sampai dengan saat ini. Dan saat ini justru saya mengalami sakit yang luar biasa menyaksikan korupsi terjadi di mana-mana. Puskesmas Bola hanya 2 orang. Sekarang Puskesmas YGT sedang disidik katanya oleh Pak Kejari. Ya. Dan sekarang kita baru saksikan satu yang dibuat oleh Pak Kejari adalah kasus trafo rumah sakit. Orang sakit pun dikorupsi. Rumah sakit luar biasa apa yang dilakukan oleh pemerintah dan Pak Kejari. Ada seorang ibu siluman yang datang bawa 800 juta lebih untuk mengembalikan uang di korupsi itu. Korupsi dari trafo. Apakah orang yang kembalikan uang itu sudah ditangkap? Woi, kamu saksikan orang yang sudah kembalikan uang sudah ditangkap belum? Iya. Harusnya dalam undang-undang tipikor, kalau ada orang yang mengembalikan uang, terbukti menerima dan mengembalikan uang, walaupun dia mengembalikan semua, tetapi itu sudah terbukti bahwa dia sudah melakukan korupsi. Bukan dengan dia mengembalikan uang, lalu kemudian dia punya kasus hukum dihapus. Ini sakit sekali orang mau merah. Sakit atau tidak? Sakit. Sakit sekali. Sekarang yang kita hadapi hari-hari ini, adik-adik bersama kita turun untuk minta Pak Kejaksaan Kejari untuk serius menangani dana BTP, dana belanja tidak terduga, untuk bencana alam dan juga untuk penanganan COVID-19. Dari seluruh Indonesia, Presiden sudah perintahkan supaya seluruh pemerintah daerah harus fokus mengalokasikan anggaran untuk penanganan COVID-19. Tapi tega-teganya juga pejabat-pejabat di Kabupaten Sika yang dikoordinir oleh Bupati Sika masih bisa melakukan korupsi terhadap dana BTT, dana bantuan tidak langsung, tidak terduga. Dan di dalamnya itu termasuk dana untuk penanganan COVID-19 juga dikorupsi. Bisa saja korupsi itu mulai dilakukan dari masyarakat yang terduga COVID itu diisolasi di SCC. Siapakah yang masak itu semua? Siapa yang belanjakan uang itu? Itu Pak Kejari harus ungkap tuntas. Orang-orang yang kelola di dana BTT, dalam hal ini dana untuk penanganan COVID-19. Ini penting. Kami racikan ini supaya jangan lagi dimanipulasi. Uang-uang ini supaya harus benar-benar dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Dulu kita tidak ada uang, saudara-saudara ingat. 2003-2008 kita tidak ada uang. Tapi kita bisa membangun Unipa, kita bisa membuka jalan lingkar luar. Kita bisa membayar uang untuk perpanjangan bandara Bandara Praseda. Tidak ada uang. Sekarang uang berkeseliweran di mana-mana, tetapi korupsi di mana-mana terjadi. Karena itu hari ini Pak Kejari, sebagaimana saya yang pernah dulu ditangkap oleh Kejari, teman-teman Anda tahun 2008, tangkap juga bupati yang ada. Tidak bisa hanya bilang tidak ada bukti.
beliau adalah penanggung jawab otoritas keuangan daerah. Kalau korupsi model begini, beliau harus dimintai, paling tidak mintai keterangan. Bukan dibiarkan begitu saja. Kalau ada yang intimidasi Pak Kejari, kami siap untuk membela Pak Kejari. Siap ke tidak PMKRI mau bela ini Pak Kejari? Siap ke tidak rakyat untuk membela Pak Kejari? Kalau beliau serius dan sungguh-sungguh untuk melaksanakan proses hukum terhadap BTP ini, kalau siapapun, termasuk dari Kejaksaan Agung, mau menekan-nekan Pak Kejari, kami siap untuk membela Bapak. Kami siap. Betul siap atau tidak? Harus siap. Karena di tangan Pak Kejari, kita harus menyelamatkan berbagai uang rakyat yang saat ini dikorupsi. Saya itu rasa sakit sebagai orang yang pernah memiliki Kabupaten Sika ini, saya rasa sakit. Kenapa saya sakit? Berita terakhir, katanya Bupati suruh orang dari protokol itu datang minta uang di rutan, kasihan sekali. Padahal orang di sana itu setengah mati untuk kasih makan itu para napi di sana. Kalau benar ini sangat menyakitkan Kabupaten Sika sebagai pengemis. Masa pemerintah uang begitu banyak, perjalanan dinas bupati itu tersedia kapan saja beliau mau jalan, uang selalu ada. Mau dalam daerah, mau luar daerah, tetap uang siap. Kenapa harus minta lagi, harus pakai lagi uang dari dana BTP untuk perjalanan dinas? Ini sedih sekali, ya. Bukan hanya itu saja, saudara-saudara. Bupati juga tidak pernah disiplin dalam melaksanakan pemerintahan ini. Sejak dari pertama, rumah jabatan tidak pernah ditempati. Bapak-bapak polisi catat, intel catat, rumah dinas bupati tidak pernah dilihat. Pertanyaannya, Pak Kejari, pertanyaannya, uang yang dialokasikan di APBD khusus untuk rumah dinas, rumah jabatan bupati kemana? Kalau tidak dipakai uang itu untuk kepentingan di rumah jabatan, maka uang itu sudah dikorupsi. Menteri catat baik-baik. Tanya lagi, kenapa bupati tidak pernah tinggal di rumah jabatan? Kemana uang? Pengaruh panas, hava Ya. tidak bagus. Sampai-sampai memalukan. Ada pencuri yang ditangkap di rumah jabatan. Aduh, sedih sekali Kabupaten Sika ini. Mundur dan begitu sangat terhina. Di tangan Robi Idok. Di tangan Robi Idok, kabupaten ini sangat terhina. Masa rumah jabatan kok bisa ditangkap pencuri di dalam rumah jabatan? Itu terhina sekali. Saya yang pernah tinggal di situ, saya rasa terhina sekali. Bagaimana rumah jabatan bisa ditangkap itu pencuri di dalamnya? Ini luar biasa yang terjadi. Baru pertama di seluruh Indonesia, hanya di Kabupaten Sika saja. Kenapa? Karena rumah itu disiarkan begitu saja. Saudara-saudara ingat, rumah jabatan itu harus ditempati oleh seorang pejabat. Kenapa? Supaya segala sesuatunya itu akan terukur terjadi di rumah itu. Terima tamu terukur, makan minum bupati terukur, istirahatnya bupati terukur, tidur bupati terukur, kerja bupati terukur, terima tamu juga terukur di rumah jabatan. Kalau bukan di rumah jabatan, bupati pikir, ini saya punya rumah, saya mau terima siapa saja, ada data dari sana BND, saya terima dengan bupati. Memang soal bagian tidak menjadi masalah, tapi bahwa rumah jabatan itu harus ditempati. Bapak-bapak polisi beritahu Pak Kapolres, khusus itu kenapa pos anggaran rumah jabatan rumahnya tidak ditempati oleh bupati. Itu berarti sudah terjadi korupsi di sana. Terjadi korupsi, kenapa? Tinggal di rumah jabatan itu oleh negara itu sudah disiapkan dengan sejumlah uang untuk belanja makan, minum, beli sabun, beli segala macam itu ada uang. Sekarang kalau bupati tidak tinggal di rumah jabatan, uang itu kemana? Tanya, uang itu kemana? Wartawan juga tanya, jangan ngomong kosong sama saya. Tanya sama bupati. Ya, uang itu kemana? Karena itu ada anggaran. Tangkap sutradaranya.